keluarga, karib kerabat, sahabat, semuanya kembali pulang. Istri yang menangis terseduh-seduh itu pulang. Lah ya doa-doa istri kalau suaminya meninggal nyobuek pondok-pondok ketek senan tu nyolalok gak 5 hari sana. Babu jangan cameh na udah ambo ke seorang biambo uni enjo dari ate. Lihat doh. Ndak ada bapak-bapak ibu-ibu. Jadi setelah masuk kubur itu kita sendiri yang menemani kita hanya amal. Ini yang disuruh oleh Nabi. Banyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Maka kalau kita teringat mati, maka kita harus banyak-banyak mewajibkan ke diri kita membuat persiapan untuk mati. Untuk kembali kepadanya selama-lamanya itu kita harus melalui proses kematian. Jadi tidak bisa pindah dari jalan fajar kok ke surga. Nah kini bertanya membawa ke jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak ingin tidak masuk surga? Matilah lah. Karena melalui kematian itulah kita dimulai dengan proses baik yang disebut kita mendapat rahmat Allah atau orang-orang kafir mendapat laknat Allah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Al-Fajar dan juga nama beliau Fajar, masjidnya juga Al-Fajar dan terletak di jalan Fajar. Fajar itu kaum muslimin, kalau kita sudah azan kemudian kita salat sunat fajar atau sebelum subuh, maka kita mendapat nilai pahala besarnya lebih dari kekayaan dunia dan segala isinya. Maka ada ulama menyebut waktu subuh atau waktu fajar itu waktu yang berbahaya bagi orang yang tidak memanfaatkannya, dan waktu yang beruntung bagi orang yang memanfaatkannya. Ya kan? Mudah-mudahan semua kita yang tinggal di sekitar Al-Fajar ini atau di mana saja mendapat fajar yang menyingsing, menerangi kalbu kita dengan hidayah Allah. Semoga semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang dihormati Niniak Mama nan badahan cupak jo gantang baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo panuh lad buni di rampunyo nan badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Mudah-mudahan seluruh Niniak Mama, pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang, selalu siap untuk mencerdaskan anak kemanakan kita. Amin. Yang kita hormati alim ulama cadiak pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di negari kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Semoga ulama kita selalu sehat walafiat. Kami muliakan ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Serugo kok lapa tampai minta nasi kok awi tampai minum air. Orang nan arif bijaksana tahu jo paneh ke Malatui, arif jo rantiang ke mancucuk jaleh jodahan ke maimpo, pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak, panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Dek santiang ibu-ibu batinggang
satitik santan dikuali masak kalio si kuah kambiang harum setahun perjalanan. Nanti kok tak makan di gulai kambiang ampe tahun taraso jo lamaknya. Amin. Jadi ada gulai kambiang pagi kaya. Ada lo orang yang takut makan gulai kambiang ke apa? Katanya darah tinggi. Nabi itu makanan favorit beliau. Bacalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi nan tak boleh tu memakan kambiang hidup. Kalau kambiang lah dibantai, kemudian lah digulai, lah dikalio, itu kita baca saya. Lebih-lebih kalau perai itu ndak ada darah tinggi adanya. Tapi kalau membayi awak di kadai nasi gulai kambiang, baru gak darah tinggi adanya. Lebih-lebih kalau aragonya mama kuat. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat dan menjadi panutan bagi anak gadis dan anak bujangnya di rumah. Amin. Ya. Walaupun Sa'ban sudah separuh, kita juga pagi ini perlu kembali membaca sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Jadi kita tidak mengulang tahun kan Pak, membaca sejarah. Sebab ulang tahun tu kalau kita lihat Pak, itu kebudayaan Nasrani. Ya kan? Jadi dalam Islam tidak ada ulang tahun. Nan disuruh dalam Islam ko banyak-banyak mainge idui kamati. Tu hadisnya hadis saya. Aksiru zikra hadhimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu boleh kita tes Pak. Ya kan? Kalau ada orang famili awak nah meninggal apa itu angoknya, ya kan, sekolah panuh kau sadonya impus rumah sakit. Tu resek salah sakunya, ambil salah dompetnya. Naknya tagahan tu dole. Karena dia sudah sakratul maut, ya kan, untuk menghadapi Jadi orang yang akan menghadapi mati, tu harta dunianya ndak dia ingat lagi. Ya kan? Walaupun nyoba kabun sawit 2 juta hektar, tak terkena dia nyoba. Karena alam yang dia lihat adalah alam gaib. Itu nan disuruh kita di Allah mainge banyak-banyak. Ya kan? Bukan mencinta mati ibu, tapi mengingat. Ne bareh maha lado maha labi-labi kalau runtuh lo jalan ke Sumbar, ya kan, dari Lado sampai puluh naik di Pekanbaru ko 160 mati yang saja boleh ya Allah. Itu putu yaso namanya. Maha bareh nan magi rezeki wa Allah, itu keyakinan. Murah bareh nan magi rezeki wa Allah. Basanda kenang gadang bagantuang kenan tinggi. Siapa dia? Itulah yang punya alam semesta ini. Siapapun yang paling cerdas dan paling berkuasa di dunia ini hanya bayangan dari kekuasaan Allah. Baranar hanya permainkan dek tengkulak tu arago Pak. Nan Allah ndak kata kicut. Ya kan? Ndak akan pernah terkecoh. Siapa yang berbuat culas, berbuat curang di dunia ini, itu dalam catatan malaikat. Malaikat yang mencatat 2 kali lipat awak. Masing-masing awak ko 2 malaikat mencatat dosa pahala Pak. Diperkirakan sekarang orang 7 miliar di muka bumi ini. Berapa malaikatnya? 7 kali 2 sampai balik miliar. Tapi kalau ada sedekah apa ndak nyo catat di pengurus muzaji, jarusuh lo. Lah nyo catat di malaikat tu mah. Ndak usah lo dituntui pengurus ko. 7 juta dan bawa wakaf ndak nyo catat di pengurus ko, kama supaya piti ko. Itu akhirnya sedekah awak ndak diterima. Iya kan? Nah, karena kalau ikhlas tu sudah dicatat oleh malaikat. Begitu banyaknya malaikat yang mencatat segala kegiatan kita,
Kalau kita banyak mengingat hidup akan mati, maka persiapan untuk mati pasti berlomba-lomba kita menyediakan. Karena apa? Yang akan dibawa mati itu hanya satu, amal. Coba pak perhatian, kalau orang meninggal kan dihantar dek kawan-kawannya ke kubur. 3 nama hantar tu pak. Yatba'ul mait fi qabrihi thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya, termasuk teman akrab, teman jauh, teman nan tak berbunyi-bunyi lela 2 tahun, tapi dek kawannya lah mati, merasa menyasanya pahijanya mantang ke kubur. Atau jando nalah tinggal 15 tahun selama ko, tapi kasih sayangnya masih ada, nyo hantar awak ke kubur. Atau kawan sakantua, kawan sama pensiun, ya kan? Atau kawan dulu pernah bertamu di tanah suci Makkah, pai umrah jo haji. Kemudian maluhu, hartanya. Orang kayu meninggal pak, oto alpartnya tu pai ke kubur pak, pinaninya naik ambulan, ya kan? Ndaknya naik orang kalpar tu lah, nyo ndak ada tandu dia teh tu, ya kan? Sudah itu apa lagi? Amaluhu, amalnya. Setelah selesai, ya kan? Badoroh tanah penimbunan, tataga maijan nan duo, dibalik papan nan sabilah. Kubur tatimbun, doa dibaca orang pai. Ahluhu, maluhu, kembali pulang. Keluarga, karib kerabat, sahabat, semuanya kembali pulang. Istri yang menangis terseduh-seduh itu pulang. Lah ya do istri kalau suaminya meninggal nyobuek pondok-pondok ketek senan tu nyo lalok gak 5 hari senan. Babu jancameh na udah ambo ko seorang biambo uni enjo dari ate. Lihat do. Ndak ada bapak-bapak ibu-ibu. Jadi setelah masuk kubur itu kita sendiri yang menemani kita hanya amal. Ini yang disuruh oleh Nabi. Banyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Maka kalau kita teringat mati, maka kita harus banyak-banyak mewajibkan ke diri kita membuat persiapan untuk mati. Itulah kerajo awak pagi kini, ya kan, disambi ketiganya, ya kan, Isra Mi'raj kita baca sejarah Nabi ko balik, sudah tu kita gema Ramadan atau tahib Ramadan beko terakhir agar puasa kita ko diterima, kita bermaaf-maafan. Tapi kalau ambo baca iko ketigonya pukul 8 mengko selesai. Lain tak apa? Ha? Cuma dia ambo ndak lo talo. Itu kan, ya kan? Kata Ustaz Abdul Samad anak ambo, ya kan, dia minum kuado 60 ml je, ya kan? Jadi kalau diukur 60 ml, jadi sabananya dakwah tu paling efektif 60 menit. Itu kalau ustadznya lai suaranya kareh bisa mempengaruhi jamaah. Kalau ustaz ele atau gagok mengaji pak tu 15 minit sejamaah lah bosan ni. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang pai cik-cik salah tu, ya kan? Apa-apa ibu-ibu ku adolo nang kapai ndak nak makan gulai pambiang pulanglah. Aduh. Nah. Sejarah Nabi Isra Mi'raj tu penyebabnya. Jadi rupanya Nabi ko sebelum Isra Mi'raj pak, itu musibah dapet dinyo. Nan kandung keduanya meninggal. Cie tulang pinggang, cie tulang punggung. Nah, kalau nan kandung ko meninggalkan rusuh nawa. Nah, sianalah mencoba ambo. Induk kandung lah meninggal. Ayah lah meninggal. Istri lah awak ditinggalan kandung tu. Nah, lain dapat ribut pantunnya. Habis ada tunjukan pagi kok. Jalan lo nak. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rang cangkeh,
tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mahijau padi tengah sari ko indak banang kanduang, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Coba ulang pantun tu balik. Itu kalau nang kanduang ndak ado lai, ijuak ndak basaga, lurah ndak babatu, basilante hangan seorang kawak. Pak Basiruddin tu mengadi bu kini tu. Mambil foto kan, ajan ada na lalu buruaknya di video tu pak. Nyalangan mata. Kalau dapat senyum, rancaknya di video nanti. Tapi kalau ibu kena foto tu itu Alhamdulillah nampak lo ia selero mele juga. Dah rancak foto tu dah. Jadi ketika Pak Abbas ke ambil foto tagaan kepala, lah sudah beko kok kelalok lalok lalek. Ya kan?